Kita lanjut belajar ya teman-teman ke episode 42, bahas tuntas kanji N4 dari buku Soumatome. Nah, kali ini kita bakalan membahas kanji yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Masih ingat gak? Isha, dokter kan? Nah, kita dulu di episode sebelumnya kita belajar I-nya ya, yang artinya adalah dokter. Tapi kan kata Isha itu yang artinya dokter kan pakai sha-nya kanji ini teman-teman. Nah, kita mau pelajari kanji ini di episode ke-42 kali ini. Dibacanya sha ya teman-teman. Untuk N4 ini kita bacanya sha, yang artinya itu someone, person, orang, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Loh bang, kan orang banyak. Kemarin kita udah belajar hito, udah belajar kata. Itu semua kata artinya orang. Terus ini kenapa ada orang lagi nih? Mono lagi. Ya bisa dibaca mono juga sih. Sha ini kenapa artinya orang juga ya gitu. Nah, aku mau menurut pengertian aku ya teman-teman, biasanya ya ketika kita menggunakan sha yang kanji ini itu tuh untuk dipakai untuk sebuah profesi ya teman-teman. Kayak kemarin misalkan dokter, isha kan jadinya, isha, dokter. Jadi kayak nantoka sha itu pasti kayak merujuk ke sebuah profesi. Jadi kayak dokter tadi, dokter kan sebuah profesi ya teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya tuh yang di contoh kata yang di bawah ada dua kan teman-teman. Ada haisha sama gakusha tuh. Haisha tuh artinya dokter gigi, profesi dokter gigi. Gakusha bisa dibilang profesi juga ya, ilmuwan kayak akademisi, profesi aku akademisi gitu. Gakusha. Jadi yang bersangkutan dengan kerjaan ya teman-teman. Nah, cara baca yang lainnya ada juga ja kayak ninja ya, ninja pakai ini ja-nya. Nah, profesi itu teman-teman ninja ya. Nah, terus ada satu lagi penyebutannya kunyominya atau bahasa Jepangnya itu mono. Cuman untuk ke N4 kali ini kita hanya belajar sha. Lanjut. Kata yang pertama teman-teman, haisha. Haisha yang artinya adalah dokter gigi. Ha itu gigi. Isha kemarin kita udah belajar ya, dokter. Jadi simply artinya jadinya dokter gigi. Mudah kan? Nah, terus kita lihat nih di scene yang sebelah kanan ya, ilustrasinya. Ini mamanya lagi marah nih ke anaknya nih kayak, cepetan pergi ke pergi ke dokter itu, dokter gigi. Jadi lihat tuh, udah sakit tuh giginya daripada makin sakit. Nah, kita bikin ke contoh kalimat bahasa Jepang ya. Sugu haisha ni mite morai nasai. Sugu itu artinya secepatnya kamu ke dokter gigi sana. Sugu secepatnya. Haisha tadi dokter gigi ya. Haisha ni ke dokter gigi. Mite morai nasai. Nah, ini biasanya ya. Morai nasai itu apa sih sebenarnya teman-teman? Sebenarnya sama ya kayak mite morate kudasai. Mite morate kudasai gitu ya. Jadi kayak biasanya kan kalian juga sering ya dengar kudasai seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan biasanya orang tua ke anaknya dia bakalan pakai nasai ya. Shinasai, nantoka nasai seperti itu. Nah, itu mite morai nasai. Ya, minta dokter untuk melihat gigi kamu sana, udah parah tuh, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Contoh kalimat berikutnya adalah gakusha ya teman-teman. Gakusha atau akademisi. Ini tadinya aku mau pasang foto Jerome Pauline di sini ya, karena ini kata-katanya itu udah Jerome Pauline banget ya bagi rakyat Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin contoh kalimat seperti ini ya untuk si gakusha ini. Wakai keredomo kare wa koremade ni rei no nai hodo no edai na sugakusha de aru. Panjang ya contoh kalimatnya. Bang, N4 kok contoh kalimatnya panjang banget sih, terus kata-katanya kok gak tahu sih nih, kata-kata N2 gak sih bang, N1 gak sih bang. Nah, aku pengen ya teman-teman ya, kalian udah dapet nih video kayak gini, kalian bisa belajar nih. Tapi aku masih N4. Nah, kalau kalian aku kasih contoh kalimatnya kayak watashi wa gakusha desu, haisha ni ikimasu, sushi o tabemasu, itu kapan bisa-bisanya bahasa Jepangnya ya teman-teman. Jadi aku kasih kalian di sini pembelajarannya kayak gini. Nah, contoh katanya kalau panjang kayak gini, kalian pause, kalian cari sendiri ya, atau kalian tanya Google, tanya ChatGPT, ini artinya gimana dan segala macamnya detailnya. Jadi kalian tuh terpacu ya untuk belajar sendiri. Kalau kalian cuma disuapin doang nggak akan bisa lancar ya nanti teman-teman ya. Jadi semoga ini juga bisa memotivasi kalian kayak, wah kalimatnya panjang, aku harus pelajarin satu-satu seperti itu. Tapi ya aku cuma cukup bahas kilas ya teman-teman dari kalimat-kalimat, contoh kalimat yang akan aku paparkan ke depannya juga ya. Aku bakalan terus kayak gini. Nah, coba kita bahas satu-satu perkataannya ya teman-teman. Wakai itu artinya muda ya. Oh, aku tadi belum baca contoh arti dalam bahasa Indonesianya. Meskipun dia muda, dia adalah seorang matematikawan terbaik yang pernah ada. Jerome Pauline banget kan ya teman-teman. Nah, kenapa kata-katanya artinya bisa jadi seperti ini? Kita coba bahas satu-satu ya. Wakai itu artinya muda ya teman-teman. Wakai.
Keredomo, tapi, namun, nonetheless ya, kayak ini mau menyampaikan pendapat yang berketerbalikan dengan fakta atau sebuah opini. Di sini kan dibilang masih muda sih, gitulah istilahnya ya. Masih muda tapi gitu. Karewa, kare itu dia laki-laki. Karewa, dia itu koremade ni, sampai sekarang ini. Koremade ni, sampai sekarang ini. Rei no nai. Rei itu artinya itu contoh ya, sosok, contoh ya. Kayak misalkan Jerome Pauline adalah contoh kita ya sebagai murid teladan seperti ini misalkan, atau YouTuber yang terkenal gitu. Rei. Nah, Rei no nai, nai kan nggak ada, berarti nggak ada contohnya sampai sekarang ini. Dia mau bilang gitu di kalimat ini ya. No edai, edai itu bener-bener yang magnificent ya teman-teman, yang luar biasa, smart, kayak keren banget ya, kayak mind blowing gitu. Edai na sugakusha. Tadi kita udah belajar ya, gakusha itu artinya akademisi. Su itu artinya angka teman-teman. Jadi angka akademisi. Berarti kalau digabungin kata-katanya jadi matematikawan. Seperti itu teman-teman. Sugakusha de arimasu de aru. Jadi artinya adalah sampai saat ini tidak ada contoh, tidak ada orang yang bisa seperti dia di masa mudanya gitu. Sudah menjadi matematikawan yang luar biasa. Jerome Pauline, we are so proud of you bro. Oke, lanjutkan terus bro. Nah, selesai teman-teman. Oke, episode 42 sudah selesai. Mite kurete arigatou gozaimashita. Benkyonya semangat ya teman-teman. Jangan pernah letih, jangan pernah menyerah. Pokoknya belajar terus bahasa Jepang. Kalau kalian memang suka Jepang, kalian pengen ke Jepang, nggak ada cara lain, nggak bisa bahasa Inggris di sini teman-teman. Kalian harus ngomong bahasa Jepang di sini. Semangat terus, ngamati kudasai.